Oke. Kita baca surah belajar. Kok belajar? Baca Quran dah mantap? Belum terlalu. Jadi belajar aja nih. Kita belajar tentang bolehlah ya soal yang ke-16. Soal ke-16. Soal ke-16 daripada Dalailut Tauhidi 16, 17 sudah sama siapa? Sekarang sering enggak ente antum sebelum makna Allah nih. Allah kan sering dibaca-bacakan Allah itu apa? Apa makna Allah? Coba. Selama ini ngomong Allah. Soal ke-19 ini. Soal ke-19, ma makna Allah? Ma makna Allah? Apa makna Allah itu apa? Apa jawabannya? Maknahu dzul uluhiyah. Makna Allah itu dzul uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Tauhid uluhiyah. Apa? Dzul uluhiyah pemilik peribadahan. Uluhiyah itu peribadahan itu. Tauhid uluhiyah tauhid untuk beribadah. Semua peribadahan itu teruntuk Allah saja. Namanya tauhid uluhiyah. Berkaitan dengan fi'lur abdi. Fi'lul abd. Perbuatan si hamba. Kalau rububiyah perbuatan Rabb. Pernah dengar? Halo? Apa makna Allah itu? Allah dzul uluhiyah. Dzul uluhiyati. Pemilik peribadahan wal ubudiyah. Beda lah uluhiyah dengan ubudiyah ya. Ubudiyah lah. Itu yang peribadatan. Uluhiyah pemilik uluhiyah, ilahiyah, pemilik ketuhanan yang berhak menjadi Tuhan, menjadi yang diibadahi, ya. Uluhiyah, dzul uluhiyah, dzul ubudiyah sama wal ubudiyah. Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Apa artinya? Makna Allah. Ente bilang-bilang Allah apa itu Allah? Zululuhiyah. Apalagi? Wal ubudiyah. Pemilik ketuhanan, pemilik peribadahan. Itu baru Allah itu. Allah asal katanya dari ilahun. Allah, ilah. La ilaha illallah. Ya. Jadi Allah itu pemilik uluhiyah. Kenapa dia pemilik uluhiyah? Ayo. Karena dia rububiyah Rabbul Alamin. Apa Rabb itu artinya, Bob? Rabb. Ya, Rabb itu apa? Rabb Rabb itu itu semesta alam. semesta alam. Apalah itu? Sering ngomong Rabb, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, Rabb. Apa Rabb? Halo? Nggak tahu. Jadi ngomong aja pandai. Pandai semua, Beo pun pandai itu ngomong. Kalau nggak ngerti ya. Sama nggak? Mirip nggak? Cuma ngomong bisa tapi nggak tahu apa ini ngomongnya. Assalamualaikum. Tahu tidak Beo itu apa? Assalamualaikum. Sama lah. Makanya perlu belajar. Apa keutamaan ilmu? Apa hinanya ilmu? Cukuplah bodoh itu adalah sebuah zimun. Apa zimun? Kata Ali bin Abi Thalib, kafa bil ilmi syarafa
Ya, cukup ilmu itu dikatakan mulia. Kenapa ilmu? Mulia kenapa? Setiap orang ya mendakwakan ayyadda'ihi ilaihi. Setiap orang berseru untuk bahwa dia berilmu. Wa yafrah an nusiba ilaihi. Ayyadda'i ma la yuhsinu. Ada ilmu itu adalah kenapa? Mulianya ilmu, setiap orang yang tidak pantas dikatakan berilmu, dia bilang dia saya pandai itu, saya bukannya bodoh, bisa saya itu. Padahal dia tidak bisa, tapi dia ngaku-ngaku bisa. Kenapa? Karena orang yang berilmu pandai dia bisa, dia itu harganya jadi naik. Maka dia walaupun dia tidak bisa, dia bilang bisa. Itu suatu bukti ilmu itu mulia. Makanya belajar, Bung. Ya, belajar. Ada 7 golongan yang dapat perlindungan, yaitu pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas peribadahan. Ibadah yang paling afdol apa ya? Belajar. Bahkan lebih hebat dari jihad itu belajar. Berjihadlah kamu bersama orang munafik, orang kafir dengan jihad yang besar. Apa maksudnya jihad yang besar? Ya, perangi dia dengan dalil, dengan ilmu. Kalau kita membantah orang dengan ilmu, mendakwakan ilmu, ya belajarlah dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ini dalil juga ini. Belajarlah kamu. Pelajari makna la ilaha illallah itu apa? Karena itu la ilaha illallah itu lebih berat daripada seluruh apa yang ada di selain Allah, ditimbang apa yang ada di langit itu, kecuali Allah saja yang akan ditimbang. Timbang semuanya, matahari, apa saja, malaikat dan aras, diletakkan di daun timbangan. Terus la ilaha illallah itu diletakkan pula di satu daun timbangan yang lain. Dia timbangan kan 2. Mana yang berat di antara kedua ini? La ilaha illallah lebih berat. Ya, belajarlah. Sampai mana tadi ya? Ma ma'nallahu. Soal yang ke-19, ma ma'nallah ma'nahu dzul uluhiyah wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Apa artinya? Pemilik ketuhanan, pemilik peribadahan. Pemilik ketuhanan dan pemilik beribadah ala khalqihi. Apa khalqi? Ala khalqihi, di atas para makhluknya. Pada makhluk itu wajib, semua makhluk wajib beribadah, wajib mentuhankan Allah. Itu baru Allah itu. Jadi Allah itu pemilik ketuhanan, pemilik peribadahan atas seluruh makhluknya. Khalqihi, apa saja? Ya, seluruh alam semuanya berkewajiban untuk mengibadati Allah. Ajma'in lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini termasuk kan hujan tadi kan? Sayonara. Li ayyi syai'inillah, li ayyi syai'inillahu khalaqak. Apa itu? Li ayyi syai'. Untuk apa kamu Allah ciptakan? Kalau tadi makna Allah, Allah tadi tidak tahu. Sekarang untuk apa kamu diciptakan? Untuk apa kamu diciptakan? Li ayyi syai'in Allah khalaqak. Li ayyi syai'inillah hu khalaqaka. Untuk apa? Untuk sesuatu apakah kamu diciptakan Allah? Li ibadah. Jawab li ibadatinya. Nampak? Li ibadati. Nampak nih? Gimana? Soal 19. Ya, 19. 19 atau 20 nih?
19 tadi makna Allah. Ma makna Allah? Apa itu arti Allah itu apa? Allah itu artinya apa? Ya, maknahu ini bukan omong kosong, ini ada kitabnya nih, Dalailul Tauhid. Beda dengan ustaz-ustaz itu, omong kosong banyak. Mana ada kitabnya? Punya dalil dia tadi. Entah dari mana-mana, dari kantong bajunya lah, dari saku celana lah. Dari apa lagi? Dari dengkulnya kadang. Beda dengan kajian Ahlussunnah, harus ilmiah. Apa arti ilmiah, Bung? Halo. Ilmiah itu apa? Ilmiah. Ilmi. Asal katanya dari alima, ilmun. Ilmiah apa? Berdasarkan Ilmu. Dalil. Ma'rifatud dinil islami bil adillah. Ini yang ketiga nih. Ilmu yang wajib ente pelajari 3. Ma'rifatul abdi rabbah. Ma'rifatun nabi. Ma'rifatud dinil islam bil adillah. Ini ilmu yang wajib fardu ain ini. Beragama tapi nggak tahu Allah. Siapa Allah? Cemen dah. Dia menyembah Allah. Allah itu apa? Ma makna Allah? Halo. Makna Allah dzul uluhiyah wal ubudi ala khalqihi ajmain. Itu baru orang berilmi namanya. Apa tadi keutamaan ilmu? Setiap orang menginginkan dikatakan berilmu. Senang dia dibilang berilmu dan marah kalau dibilang bodoh. Betul? Walaupun dia tidak berilmu, tapi suka juga dibilang berilmu. Oh, si fulan itu pintar, kembang dah hidungnya. Mekar nggak hidungnya tuh? Dari sebesar kelingking menjadi sebesar jempol kaki lagi malah. Kembang ya. Itu berarti kafa bil ilmi syarafa. Cukup bukti ilmu itu syarafa. Syarafa artinya apa? Syarifah artinya perempuan yang mulia. Kalau syarif, Sultan Syarif Kasim ada ya. Jalan apa itu? Raja ya, Raja Melayu Sultan Syarif Kasim ya. Syarif itu mulia tuh, Bung, artinya. Makanya pakai bahasa Arab juga lah. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Kenapa? Karena kita Muslim. Bahasa pengantarnya kepada Allah apa? Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahasa Arab itu bukan bahasa Batak itu. Ar-Rahmanir Rahim bukan Mandarin. Maliki Yaumiddin bukan Jawi, bukan bahasa Jawa. Iya karena udah iya kan bukan bahasa Minang itu. Tidak belajar bahasa Arab tahu artinya enggak? Makanya perlu belajar ya. Belajar. Orang tidak belajar gimana? Orang tidak belajar, nggak mencocoki target, tidak mencapai target apa yang diinginkan Allah. Kenapa kita harus berilmu? Karena kita ingin amalan kita itu diterima. Apa syarat diterimanya amal, Bung? Ayo. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Surat apa itu? Al-Kahfi ayat terakhir 110. Betul? Ini syarat diterima amal apa? Mau diterima enggak amalan ibadahnya? Apa syaratnya? Tanpa syarat? Tanpa syarat. Kalau ada syarat dalilnya mana? Itu tadi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya, annahu la ilaha illahu. Apa ya? Surat Kahfi ayat 110. Faman kana yarju, ini syahidnya ini. Siapa yang pengen? Faman kana yarju, siapa yang menginginkan dia liqa rabbih. Apa liqa? Dalam apa ada liqa nih orang IM. Ikhwanul Muflisin. Khadda'ul muslimin ya, ada di situ liqa ya,
dia mengaji bukan di masjid, dia di rumah ke rumah. Nanti sendalnya ditaruh di dalam kamar, bersembunyi-sembunyi, ilmu agama disembunyi-sembunyikan. Nah, mana boleh, berarti ada dia mengasaskan makar, mungkin mengasaskan tipu daya. Agama itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Dapat? Apa? Apa artinya? Faman kana yarju liqa rabbih. Siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabb-nya. Berjumpa berarti diridhoi itu dia. Kalau Allah nggak suka, mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Kalau bertemu itu berarti Allah ridho dengannya. Kalau Allah boleh, Allah kita harapkan dijumpai dia, Allah itu. Kalau Allah tidak senang, pasti dia usir. Iblis tidak senang sama dia diusir oleh Allah. Nah, sekarang kita ingin jumpa dengan Allah. Allah pun meridhoi. Syaratnya apa, Bung? Falyamal, mengerjakan kebajikan. Janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam ibadah. Kebaikan apa itu? Kebaikan menurut siapa? Menurut antum atau menurut Allah dan Rasul? Falyamal amalan soleh itu kebaikan menurut Allah. Bisa aja menurut iblis. Tapi iblis bertentangan dengan Allah. Menurut preman pasar, ada nggak? Menurut orang Kristen kebaikan kan ada juga. Menurut dia, menurut Buddha. Tapi kalau ingin berjumpa sama Allah, menurut Buddha atau menurut Kristen, Yahudi? Menurut Allah lah, Allah dan Rasul. Faman kana yu'minu, faman kana yarju liqa rabbih, falyamal amalan soleh. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini syaratnya. Pertama dia beramal soleh, berarti dia harus mencocoki amal soleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu kesolehan semua tuh. Ada yang jelek tak dalam Quran Sunnah? Jangan menggigit-gigit kuku juga lah. Ya. Apa ada dalam Al-Quran dan Sunnah kejelekan? Diajarkan nyuri, diajarkan korupsi, diajarkan melawan maksiat sama orang tua, menyakitinya ada. Yang diajarkan apa? Sebaliknya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada bos. Bos itu perlu juga diperbaiki. Siapa yang apa kata Abu Hurairah? Seandainya tidak ada jihad, tidak ada dakwah, tidak ada segala macam itu, ada yang tiga tuh. Saya lebih cenderung jadi anak buah, jadi budak. Karena dua pahalanya. Ya, menunaikan hak Allah dan menunaikan hak Tuhan. Menunaikan hak Tuhan bos-bos itu. Ya, pemilik perusahaan itu beribadah, itu artinya jujur kepada bos, jujur kepada atasan, menguntungkan, bermanfaat kepada atasan, itu ibadah itu. 2 kali pahala sama dia. Masih loading? Halo? Masih ya? Jadi untuk apa yang tadi diciptakan oleh Allah, Bu? Li ayyi syai'inillahu khalaqaka. Untuk sesuatu apakah engkau Allah ciptakan? Li ibadati ma hiya ibadah. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apa itu ibadah? Allah udah, untuk apa diciptakan udah. Sekarang ibadah itu apa? Aduh. Perlu nak belajar? Perlu. Kafa bil jahli dhamma. Apa tadi? Kata Ali bin Abi Thalib. Kafa bil jahli dhamma ayatabarra man huwa fihi. Cukup bukti kebodohan itu hina. Apa hinanya bodoh? Ayatabarra. Apa ayatabarra? Ya? Orang-orang berlepas diri daripada kebodohan. Kau bodoh ya? Enggak, saya enggak bodoh. Saya pintar. Saya jago. Saya hebat, bisa terbang.
Superman. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan bodoh mau dia? Nah, walaupun dia man huwa fihi. Man huwa fihi. Ayatabarra man huwa fihi. Dia sukanya nggak mau dengan itu, dengan sifat bodoh. Sekalipun dia bodoh, man huwa fihi. Padahal dia memang bodoh memang. Nah, kalau ada orang betah dengan kebodohan, bodoh tapi betah. Apa namanya istilah bodoh tapi betah? Hah? Botah apa? Botak tol lain ya. Ada teh botol, teknologi, botak telur. Kalau botah, bodoh tapi nah, itu botah itu. Beda dengan botol, teh botol, bodoh tolol ya. Kalau botah, bodoh tapi betah. Apa artinya itu? Dia nggak tahu tapi masa bodoh. Dia nggak tahu nggak mau tahu. Nah, itu namanya botak. Apa arti botak? Bodoh tapi betah. Ada Islam. Baru dapat sebentar ini loh. Ya, enak kali ya. Allah tunjuki ami mana yang tidak ami ketahui ya. Ada ayatnya itu dalam surat Muhammad ya. Walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengamalkan petunjuk Allah, Allah akan beri lagi petunjuk. Zadahum huda. Allah tambah lagi keilmuannya. Ilmu yang tidak pernah dia kasih diberitahu sebelumnya, tidak pernah dia ucapkan sebelumnya, tapi Allah tahu-tahu datang ilmu itu. Itu memang ada janji itu. Berarti ilmu laduni memang ada juga sedikit ya, tapi jangan diandalkan. Berdasarkan dalil surat Muhammad itu. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum fa anna as-sa'ata atiyah. Surat Muhammad ayat 19. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ujungnya ya. Jadi orang yang mengamalkan petunjuk ya, Allah akan datangkan apa lagi namanya itu? Bonus ya. Bonus kalau dalam perusahaan ada bonus ya. Dikasih bonus ilmu tambahan. Mazid ya, waladaina mazid, ditambah lagi di sisi Allah. Ya. Bisa ditambah berupa memandang Allah, bisa ditambah ilmu lagi. Karena memang Allah tidak pernah menyuruh meminta kecuali meminta tambahan ilmu. Mana dalilnya? Wa qur rabbi zidni ilma. Ada artinya enggak? Rabbi zidni ilma. Halo. Pak? Halo, Pak? Antum, Pak? Halo, Pak? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Wes. Cukup. Opat. Ayo, berdirilah. Biasanya itu. Hah? Kalau hujan-hujan ini enak tidur. Wah iya, memang enak-enak tidur. Tapi tidur itu yang enak menurut siapa itu? Kalau menurut agama rugi kita. Kenapa rugi? Umur bertambah, ilmu tidak bertambah. Kalau banyak tidur, ada kejelekan dia membuat hati keras tahu. Banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Ya, ada 3 itu membuat hati keras. Sebentar lagi, berapa ini? Berapa menit ini? 5 menit. Hah? Berapa menit? Oh, masih 24, tinggal 6 menit lagi ya. Boleh ya? Jadi apa itu ibadah? Ibadah itu adalah singkat 2 katanya, Ibadah itu 2 cuman apa? Tauhiduhu wa ta'atuhu. Apa arti tauhid?
mengesakan dia dan mentaati dia, itu baru ibadah itu. Al ibadatu la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan disertai tauhid. Kemudian dan dengan ketaatan. Tauhid dan taat ya sama aja. Ya. Tauhid, takwa, taat ya harusnya seperti itu. Apa dalilnya, Bung? Tauhid, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Kayak radio rusak ini. Kayak radio rusak ini. Coba kalau sebentar, baru 5 menit aja nyok. Nah, yang bagus lah. Kami gak marah, Allah yang marah nanti sama antum. Karena menganggap tidak penting belajar agamanya, syariatnya. Berdosa enggak? Berdosa. Ini gak marah. Ya. Soal ke-22 dalilnya sudah. Mad dalil ala zalik. Ya, yang dikatakan ibadah itu adalah mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Dalilnya tentang itu yang menunjukkan mentauhidkan Allah dan mentaati Allah, ibadah itu adalah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Apa arti menyembah itu, Bung? Menyembah itu artinya apa? Menyembah, kalau kita menyembah tanpa mentauhidkannya, itu tidak nyembah, itu kesurupan. Menyembah apa kesurupan itu? Orang yang beribadah kepada Allah tanpa tauhid itu kesurupan. Ya, kesurupan apa namanya? Kesurupan bisikan gitu. Tanpa mentauhidkan Allah, tanpa mengkufuri tauhid, tanpa tidak menserikatkan Allah, itu namanya kesurupan. Al ibadatu la tusammal ibadah illa ma tauhid. Ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali kalau disertai dengan mentauhidkan Allah. Allah itu baru agung dan jago, hebat, super kalau satu-satunya dia yang dituhankan. Kalau masih dibikin tandingan, Tuhan Allah juga, Tuhan nafsu, Tuhan setan ada juga, Tuhan jin, malaikat, bintang, matahari ya juga. Itu bukan Allah itu. Allah tidak suka disyirikkan dia. Innallaha la yarda ayyusraka bih. Ya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. La yardo, tidak apa Allah itu? Tidak suka kalau dia ngantuk. Ngantuk kan? Nah, tidak sukunya. Kalau Allah itu diduakan, ya disekutukan, dijadikan tandingan, dibuat sekufu, dibuat sebanding, Allah nggak suka. La yarda ayyusraka bih. La malakun, tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. 1 menit lagi. 29:11 detik. Ya. Bahwa awwalu ma faradallahu alaina. Nah, terakhir nih ya. Apa artinya? Satu ini aja. Bahwa awwalu ma faradallahu alaina. Siapa dia? Mahwa. Apa dia yang pertama kali? Apa dia yang pertama kali yang Allah wajibkan atas kita? Apa yang diwajibkan pertama kali atasmu? Novel. Apa yang Allah wajibkan kepadamu? Kalau bisa pulang langsung. Nah, kalau Abi gitu.
Ada anak pondok, kalau kamu bisa jawab pulang kamu, hebat ya. Pulang duluan, senang dia ya. Apa dia? Enggak. Ini jawab nih. Sini. Ma huwa, ini soal 23 ya. Ma huwa awwalu ma faradallahu alaina? Apa yang pertama kali Allah wajibkan atas kita? Yang pertama kali Allah wajibkan atas kita apa? Apa jawabnya? Al-kufru bit-taghut. Yaitu mengingkari, mengkafiri taghut. Tidak boleh diakui taghut itu Tuhan. Harus ingkar. Wal imanu billah. Ini pertama kali wajib atasmu. La ilaha illallah. Ini dia. Ini makna la ilaha illallah nih. Yang pertama kali antum diwajibkan atas antum itu apa? Al-kufru bit-taghut wal imanu bil. Apa dalilnya, Bung? Ini dia. Ini terakhir nih, sampai sini aja kita pulang lagi ya. Wad dalilnya apa? Tentang kewajiban pertama kali Allah wajibkan kepada kita. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala. Apa dia? La ikraha fid din. Tidak ada paksa masuk agama Islam. Qad tabayyana rusdu. Sungguh telah jelas. Tabayyan. Sudah cukup jelas. Ar-rusyd minal ghayy. Apa rusyd? Jelas petunjuk dengan kebengkoan. Ada juga yang menafsirkan ar-rusyduni dinul Abi Bakar. Din Abi Bakrin. Agamanya Abu Bakar. Al-ghayy minal ghayy. Kesesatan apa ghayy? Agamanya Abi Jahal. Nah, jadi Abu Bakar Abu Jahal ini sungguh jelas agama Abu Bakar dan Abu Jahal Abu Lahab. Ya, dan Abu Gosok. Termasuk Abu. Ya. Cukup jelas, qad tabayyana, sungguh telah dijelaskan mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Faman apa nih? Sikit lagi. Fama yakfur bit-taghut. Siapa yang ingkar kepada taghut wa yu'min billah dan hanya mengakui Allah itu satu-satunya Allah yang diibadah itu Allah. Yu'min billah, mengakui keuluhiyahan Allah dan keubudiyahan Allah, mengakui dia Allah satu-satunya yang diibadahi. Sungguh dia itu faqad istamsaka bil urwah. Dia telah berpegang kepada urwah. Apa urwah? Ya, tali yang sangat kokoh. Wal wuthqa, berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh. Urwatul wuthqa itu tali yang kokoh kali. Lan fisomalaha, tidak akan pernah putus. Wallahu samiun alim. Dan Allah itu sangat maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah apa ini? 256. Al-Baqarah, Bung. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3334